Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pengembangan pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Selama ini, kebutuhan energi masih mengandalkan minyak bumi sebagai penyangga utama kebutuhan energi. Namun, pada kenyataannya minyak bumi semakin langka dan mahal harganya, sehingga pencarian energi alternatif guna memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut terus dikembangkan. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Pencarian Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini mengungkapkan stok minyak Indonesia saat ini terbilang dalam kondisi berbahaya, karena hanya tersisa 3,6 miliar barrel atau hanya 12 tahun lagi. Kalau tidak kita menemukan cadangan minyak baru, maka ini bahaya, kasihan kita nantinya. Energi alternatif adalah solusi untuk meningkatkan peran energi terbarukan dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin secara gerak berkelanjutan. Yang pertama, jenis energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Itu ada energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi panas bumi digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi cukup dua ekonomis dan ramah lingkungan, namun terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik. Yang kedua, bahan bakar hayati atau biofuel. Bahan bakar hayati atau biofuel adalah bahan bakar baik padatan, cairan, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik, atau pertanian. Ada 3 cara untuk pembuatan biofuel. Ada pembakaran limbah organik kering, seperti buangan rumah tangga, limbah industri, dan pertanian. Lalu fermentasi limbah basah, seperti kotoran hewan, tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas, mengandung hingga 60% metana. Atau ada fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester. Dan energi dari hutan, menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar. Yang ketiga, ada tenaga angin. Tenaga angin merupakan energi alternatif yang digunakan dalam ladang angin skala besar untuk penghasilan listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Tenaga angin mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling grain atau memompa air. Yang keempat ada energi surya. Energi surya adalah sumber energi yang dapat diperbaharui atau renewable energy resource yang sangat potensial. Sel surya merupakan piranti yang dapat mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat menghasilkan daya hingga 156.486 megawatt. Jumlah yang besar jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan yang lainnya. Lalu yang kelima, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro semakin populer sebagai alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkitan tenaga mikrohidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan dam yang besar, sehingga dampaknya terhadap lingkungan sangat kecil. Pembangkit tenaga mikrohidro dapat digunakan langsung sebagai penggerak mesin atau digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Daya yang dibangkitkan antara 5 kW sampai dengan 100 kW. Yang saya akan bahas di sini adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil, kurang dari 100 kW yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Berikut klasifikasi umum pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, tipe mikrohidro, kapasitasnya kurang dari 100 kW. Yang kedua, mini hidro, kapasitasnya 101 sampai 2000 kW. Yang ketiga, small hydro, kapasitasnya 2000 sampai 25.000 kW.
Yang terakhir, tipe Large Hydro, lebih dari 25.000 kW. Pembangkit tenaga air merupakan suatu bentuk perubahan tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Bentuk pembangkit tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerjanya adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi tenaga listrik. Perubahan air tersebut tidak terjadi secara langsung, tapi berturut-turut. Melalui perubahan yang pertama itu tenaga potensial menjadi tenaga kinetik, lalu tenaga kinetik menjadi tenaga mekanik, dan terakhir tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Yang pertama, tenaga potensial adalah tenaga air karena berada pada ketinggian. Yang kedua, energi kinetik adalah tenaga air karena mempunyai kecepatan. Yang ketiga, tenaga mekanik adalah tenaga kecepatan air yang terus memutar kincir atau turbin. Yang terakhir, tenaga listrik adalah 5 hasil dari generator yang berputar akibat berputarnya kincir atau turbin. Keuntungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah yang pertama, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Yang keempat, dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. Dan yang terakhir, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Selanjutnya, prinsip pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada prinsipnya, pemanfaatan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada air saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh atau head untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan listrik. Komponen yang pertama itu ada turbin air. Turbin air adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam turbin, energi kinetik air diubah menjadi energi mekanis, di mana air akan memutar roda turbin yang ditransmisikan pada generator untuk menghasilkan energi listrik. Berikut komponen pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama ada bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menahan laju aliran sungai. Pada sistem PLTMH, bendungan berfungsi untuk mengalirkan air ke bagian pembuka pada bagian sisi sungai. Air tersebut kemudian diteruskan ke bak pengendap. Selain itu, konstruksi bendungan juga dibuat untuk mengontrol ketinggian permukaan air. Yang kedua ada bak pengendap atau settling basin adalah penampung air yang berfungsi untuk memisahkan pasir dari air. Pasir yang ikut terbawa dalam saluran pipa akan merusak komponen lainnya. Yang ketiga ada saluran air. Bagian ini merupakan saluran terbuka yang berfungsi mengalirkan air menuju bak penenang. Saluran pembawa atau headrest ini berperan dalam menjaga kestabilan debit air. Konstruksi bangunannya harus memiliki elevasi atau mengikuti kemiringan kontur bukit. Yang keempat, bak penenang. Bak penenang atau head tank berfungsi sebagai pengatur perbedaan air yang keluar dari pipa pesat dan saluran pembawa. Bak penenang juga berperan dalam proses pemisahan air dengan kotoran lainnya. Yang kelima ada pipa pesat atau penstock, berfungsi untuk mengalirkan air dari bak penenang menuju turbin yang posisinya lebih rendah. Yang keenam ada turbin yang merupakan komponen yang berperan untuk mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanik. Aliran air yang mengenai turbin akan membuatnya berputar dan putaran tersebut diteruskan ke generator yang terhubung dengan gearbox. Yang ketujuh pipa hisap atau draft tube. Atau pipa hisap berperan untuk menghisap air dan mengatur tekanan aliran air yang tinggi kembali ke tekanan normal. Yang kedelapan, generator. PLTMH biasanya menggunakan dua jenis generator, yaitu generator sinkron dan generator induksi. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang berasal dari turbin menjadi energi listrik. Putaran turbin tersebut menghasilkan arus AC dari gerakan elektron pada kumparan magnet dalam generator. Yang kesembilan, panel kontrol.
Panel kontrol adalah pusat pengaturan yang berfungsi menjaga mesin bekerja pada batasan yang diinginkan. Panel kontrol juga berperan untuk mengatur tekanan output agar tetap stabil. 10. Pengalihan beban. Pengalih beban atau ballast load dioperasikan dari panel kontrol. Fungsi komponen ini ialah untuk mengalihkan beban ketika beban yang diperoleh pengguna mengalami penurunan. Beban ini disebut sebagai dummy atau beban sekunder. Selanjutnya, daerah pengembangan mikrohidro itu pengembangan pembangkit listrik mikrohidro cocok dilakukan di daerah yang memiliki potensi air, kemiringan, serta aliran sungai. Aliran sungai dimaksud berupa aliran yang dapat dibendung, terjunan, serta alur curam sebagai kondisi geografis dan topografi lingkungannya. Potensi mikrohidro di Indonesia. Kebutuhan pasokan listrik untuk daerah pedesaan belum sepenuhnya dipenuhi oleh PLN. Oleh sebab itu, PLTMH sangat berpeluang diharapkan di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh wilayah Indonesia yang memiliki banyak aliran sungai dengan sumber air yang melimpah. Pemanfaatan air yang lebih maksimal dapat menjadi solusi energi alternatif berupa aliran listrik untuk mendukung kesejahteraan warga. Jumlah penduduk yang kian meningkat tentunya menambah beban kebutuhan listrik ikut bertambah. Pemerataan pasokan listrik ke setiap wilayah Indonesia perlu ditingkatkan dan adanya diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ini, terutama di daerah sepanjang aliran sungai. Pemanfaatan potensi daerah aliran sungai melalui PLTMH dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama turbin cross flow pada sungai dengan debit aliran rata-rata 25 liter per detik hingga 1.500 liter per detik dan tinggi air jatuh antara 3 meter sampai 50 meter. Yang kedua, turbin Pico Propeller pada sungai dengan debit aliran rata-rata 100 liter per detik hingga 700 liter per detik. Metode tersebut dapat diterapkan pada sungai-sungai di Indonesia yang rata-rata memiliki aliran lebih dari 100 km kuadrat yang terdiri dari 110 sungai di 4 pulau utama, yaitu Pulau Jawa dengan jumlah 51 sungai, Sulawesi 38 sungai, Sumatera 11 sungai, dan Kalimantan 10 sungai. Selain itu, potensi pembangunan PLTMH di beberapa waduk besar di Indonesia dapat dijadikan tempat penyimpanan energi listrik dalam jumlah tertentu dan jangka panjang selama beberapa tahun melalui layanan grid dan fleksibilitas. Potensi ini telah mendapat perhatian dari pemerintah dan menarik perhatian investor. Kementerian ESDM juga telah melakukan pencatatan pada 47 lokasi yang berpotensi menghasilkan listrik berkapasitas 2.605,76 MW untuk PLTMH. Lokasi berpotensi di Indonesia adalah yang pertama itu Pulau Jawa berjumlah 2 titik dengan kapasitas 39,4 kW. Yang kedua Pulau Sumatera dengan jumlah 15 titik dan memiliki kapasitas 404,4 kW. Yang ketiga Pulau Kalimantan 4 titik dengan kapasitas 498,9 kW. Yang keempat Kepulauan Nusa Tenggara jumlah 10 titik dengan kapasitas 628 kW. Yang kelima Pulau Sulawesi dengan jumlah 6 titik dan kapasitas 222,7 kW. Dan yang terakhir ada Papua sebanyak 10 titik dengan kapasitas 812,36 kW. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.